Dunia aplikasi psikologi mengenal diagram pemrograman pikiran yang bernama diagram Kubler-Ross atau dikenal juga dengan nama lain, Change Condition Process. Kubler menghubungkan fisiologi dengan emosi. Misalnya, seorang perokok berat ingin menghentikan kebiasaan merokoknya. Teori klasik aplikasi psikologi akan mencari dulu secondary gain kemanfaatan rokok tersebut dari klien tersebut. Secondary gain adalah manfaat kejiwaan bagi seseorang. Misalnya, kalau habis makan, dia merokok, maka mulutnya terasa nikmat. Atau ketika merokok, ide-idenya bermunculan di kepala. Sementara dia hidupnya dari dunia kreatif. Sangat membutuhkan ide kreatif, bukan rokoknya yang dia butuhkan sesungguhnya. Munculnya ide itu disebut secondary gain, kemanfaatan kedua dari manfaat pertama. Manfaat pertama mungkin dulu waktu muda merokok itu terlihat cool, rebel, sehingga kesan jagoan didapat dengan merokok. Setelah ribuan kali merokok, maka value merokok menjadi jago. Tadi sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan tertutup dengan data lain. Dan mulai otak mencari kemanfaatan lain dari merokok. Semakin banyak gain, third gain, fourth gain, maka makin sulit orang berubah menjadi tidak merokok. Seluruh kebenaran sudah bertumpuk dalam sistem pikirannya. Jadi dicarilah secondary gain oleh terapi klasik atas masalah merokok pada kliennya. Beda dengan pendekatan Kubler. Dia mengingatkan bahwa suatu hari sang perokok tersebut sesak nafas, jantungnya tensinya naik sehingga pingsan lalu tersadar posisinya di UGD kena minor stroke. Dokter mengatakan, berhenti merokok ya, anak-anak masih kecil, masih memerlukan Anda untuk tumbuh dewasa. Dan ajaib, seketika dia menghentikan merokoknya ketika ingat anak-anaknya. Peristiwa ini dinamakan Change Condition Process. Oke, saya mohon maaf video kali ini agak sedikit tidak berhubungan dengan dunia bisnis secara langsung. Tapi mudah-mudahan ada yang berkenan dengan ilmu ini untuk dipelajari. Boleh terus. Dalam pemrograman pikiran, kita mengenal bahwa tindakan fisik bisa merubah emosi seseorang. Hal yang merubah emosi ini bisa merubah pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar yang menguasai 88% tindakan manusia menjadi punya peta sukses baru. Jadi kaya adalah subconscious mind, dengan nama lain prosperity conscious. Seseorang punya prosperity conscious pasti kaya, dan ini adalah man-made program. Karena itu kaya adalah science. Kita masuk ke dalam sekarang. Jika kita mengenal bahwa kegiatan keseharian kita bisa merubah atau menanamkan program dalam pikiran, hanya dengan bermain ternyata otak kita bisa berubah komposisinya jadi manusia yang lebih baik. Pertanyaannya, main apa? Bagaimana memainkannya? Itulah Kubler Method yang sebentar lagi kita akan jabarkan. Kita uji ilmu kita ini sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa berlawanan satu dengan yang lainnya pada gerakan tubuh yang disambungkan dengan emosi. Maksudnya begini, Anda berdiri tegak, lalu busungkan dada Anda, lalu dongakkan wajah ke atas menatap langit, lalu tarik nafas penuh masuk ke dalam dada, lalu coba pancing emosi sedih atau marah. Garansi tidak akan bisa Anda sedih atau marah dalam posisi seperti itu. Sebaliknya, Anda menundukkan kepala, mendekati paha Anda, lalu dekap badan Anda sendiri tersebut. Lalu cobalah untuk tertawa. Tidak mungkin bisa, tetapi kalau disuruh memancing marah Anda, mendadak Anda bisa tantrum, marah-marah tak terkendali dalam posisi demikian. Tahukah sahabat, ada posisi di mana kalau Anda melakukan hal itu, semangat Anda menyala dalam mencari kemakmuran. Ide Anda mendadak mengalir seperti air bah dalam mendapatkan kemakmuran. Oke, sebentar, saya mau melanjutkan. Tapi hal begini penting gak ya? Karena kayaknya kalau bicara politik baru pada rame dan seru. Tapi kalau hal beginian tentang kemakmuran, apa banyak yang minat? Saya mau melanjutkan video ini bagi yang minat saja. Bagaimana? Setuju? Siap-siap menonton video selanjutnya.